Selamat malam untuk keluarga FAS dimanapun Anda berada, masih dibantu luaskan dari Jalan KH Semas Cari nomor 7 Bagutan Tegarja Magelang. Di malam ini masih bersama saya Dimas Saputra, Bincang Agribisnis. Jumat 18 September 2020. Malam ini saya sarankan untuk Anda tidak meninggalkan radio Anda ini dengan begitu saja, karena ada informasi-informasi yang bermanfaat ya. Termasuk juga malam ini dengan tema yang bisa kita ketahui, kartu tani sebagai alat pembayaran pupuk bersubsidi. Tadi sempat dijelaskan sekilas oleh Ibu Ii ya, atau Ibu Suryani selaku Kasih Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Ada Mas Ruri Aryadi, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mertoyudan. Nah, malam ini seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ada narasumber lagi. Ini ada Mas Jekta Awi. Assalamualaikum Mas Jekta. Coba mendekat dengan mic-nya. Oke. Ya. Baik, sehat Mas Jekta? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana perjalanan tadi? Ya, mengasihkan. Sebenarnya nggak jauh tapi gelap Mas. Oh gelap ya. Malam soalnya ya kan? Betul. Oke. Ini dari BPP Kecamatan Bandungan ya? Ya betul. Tapi kalau alamat rumah sendiri juga Bandungan? Tidak, saya malah dekat di Sindas di Desa Candirto, Kecamatan Sesang. Jadi lebih dekat ke sininya ya? Iya. Karena lebih jauh dinasnya malah. Oke, Mas Jekta, apa saja kegiatan yang saat ini dilakukan? Ya, kita masih mendampingi petani, terutama di petani Kecamatan Bandungan, ya di sini banyak kegiatan, terutama di tanaman pangan, hortikultura, kemudian di perkebunan juga, kemudian di peternakan kita juga mendampingi, dan kita berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dari petani-petani Bandungan. Gitu, begitu ya. Oke, jadi memang petani-petani di Bandungan saat ini terus digiatkan kegiatan-kegiatannya dan diberikan penyuluhan, pendampingan ya. Oke. Saya dengar di Bandungan saat ini sedang agak moncer dengan bawang putihnya. Atau seperti apa sebenarnya di sana? Ya, kalau bawang putih kalau di Bandungan tidak banyak, tapi di daerah agak tinggi lagi. Agak tingginya? Kecamatan Kajoran. Oke. Banyak. Itu lebih banyak ya? Ya, kalau Bandungan kini dikembangkannya pertanian organik, terutama di pertanian padi. Padi. Ya, ini kita sedang menggalakkan pertanian organik di sana karena Bandungan sangat potensi sekali padinya. Jadi kita galakkan ke pertanian organik supaya meningkatkan pendapatan dari petani itu, karena di situ dengan organik akan mendapatkan nilai tambah yang tersendiri daripada menggunakan pertanian secara konvensional. Begitu harapannya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kita akan ke narasumber berikutnya. Di sini ada Mas Sumardi. Assalamualaikum Mas Sumardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mas Sumardi ini dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mertoyudan. Betul sekali. Berarti satu kantor dengan Mas Ruri tadi. Iya. Oke, sibuk apa ini? Ya, sama seperti yang lain, kita pendampingan ke kelompok tani, mendampingi petani dalam melaksanakan usaha tani. Dalam usaha tani ya? Baik, oke, selamat datang Mas Sumardi. Ya, keluarga FAS, dengan tema yang sangat menarik, kartu tani sebagai alat pembayaran pupuk bersubsidi, ini bisa kita dengarkan hingga pukul 21 malam nanti, dan kami undang kebersamaan Anda. Di malam ini akan bergabung di 081578709640. Anda bisa menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan kartu tani. Mungkin di lapangan Anda mendapati sesuatu hal yang tidak seperti halnya atau di luar dari apa yang sudah disampaikan oleh para penyuluh kita. Nah, Anda bisa disampaikan di malam ini. Saya ke Mas Yekta dulu. Mas Yekta, ini kan tujuan penggunaan kartu tani sangat-sangat diharapkan luar biasa sekali. Subsidi pupuk ini tepat sasaran dari pemerintah. Kemudian selama ini sebenarnya sudah tepat sasaran belum sih? Kita sampaikan aja. Ya, di situ untuk subsidi pupuk itu sebenarnya dibilang tepat sasaran juga mungkin belum, tapi kalau dibilang sudah juga sudah. Jadi gini, kalau menggunakan kartu tani yang jelas itu subsidi itu benar-benar tepat ke individu sasarannya. Jadi petani itu masing-masing dari pengajuan itu dia akan mendapatkan kuota sesuai dengan luas lahannya. Jadi kuota pupuknya itu bermacam-macam apa yang dibutuhkan dia dalam usaha taninya. Kemudian sesuai luas lahannya, sehingga di situ petani akan mendapatkan pupuk subsidi yang sesuai gitu. Mungkin kalau kemarin barangkali itu bisa geladrah kemana-mana, jadi melebar kemana-mana, dan ketepatan dari tiap
kios penyalur pupuk itu juga kadang kurang tepat. Ketika sekarang menggunakan kartu tani, petani di daerah situ hanya akan mendapatkan hanya akan bisa membeli pupuk di kios penyalur pupuk yang sudah ditetapkan, sehingga di situ akan lebih tepat ke sasaran petaninya. Itu seperti Begitu. itu. Nggih. Oke. Di kartu tani itu apakah ada juga bentuk lain seperti bantuan dari pemerintah? Ya, kalau di situ kartu tani itu sebenarnya di situ memang suatu kartu, bentuknya juga seperti ATM, kartu debit Ya. dari BRI. Di situ bisa untuk menabung, untuk mengambil uang, untuk mentransfer juga bisa. Itu bisa, sama ya? seperti kartu ATM biasa, tapi di situ juga memuat kuota-kuota pupuk yang dibutuhkan petani seperti yang tadi diajukan dalam suatu rencana definitif kebutuhan kelompok tani, yang di situ ada alokasi pupuknya. Nah, kalau untuk bantuan-bantuan lain di situ belum ada, tapi mungkin kedepannya juga dari Kementerian Pertanian bisa menggunakan kartu tani itu sebagai dasar untuk memberikan bantuan atau apapun, karena data di situ memuat NIK juga dan data petani yang insya Allah sudah mendekati tepat. Itu seperti itu. Iya. Dan data dari kartu tani yang masuk di ERDKK itu bahkan untuk saat ini untuk pengajuan usulan bantuan-bantuan, kalau sekarang kan harus menggunakan nomor induk kependudukan. Nah, dari situlah kita bisa mengambil data-data itu untuk sebagai pengajuan bantuan, misalnya bantuan bibit, bantuan benih. Nah, itu seperti itu. Jadi calon petaninya di suatu kelompok tani jelas orangnya, jelas NIK-nya, dan data itu akan kita update tiap tahunnya. Itu seperti itu. Ya, dan di situ nanti akan kelihatan ya, si A dengan luas sekian menggunakan pupuk sekian. Ya, betul. Akan tepat sasaran ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Kita akan ke Mas Sumardi dulu. Mas Sumardi, ini kan di Mertoyudan banyak juga para petani kita yang menggunakan pupuk ya. Dalam arti di Mertoyudan ini kan kalau kita lihat banyak juga masih areal persawahan gitu ya. Tapi apakah di luar dari persawahan, apakah bisa digunakan juga kartu ini? Ya, jadi petani yang mendapatkan fasilitas pupuk subsidi ini, selain untuk tanaman pangan, juga hortikultura, tambak juga bisa. Tambak bisa. Dengan luasan kurang lebih 1 hektar kalau petani tambak. Kalau petani tanaman pangan bisa mencapai 2 hektar. Ya. Tentu ada batasannya ya? Iya, ada batasannya. Ada batasannya. Sementara kalau di Mertoyudan sendiri banyaknya para petani seperti apa? Kebetulan kalau yang di Mertoyudan ini yang banyak mengusahakan adalah tanaman pangan. Ini yang paling mayoritas di Mertoyudan. Yang sedikit ini untuk tanaman hortikultura seperti cabai. Oke. Iya. Seperti itu. Memang di Mertoyudan ini menjadi sentra pangan, sehingga komoditas yang lain itu kurang begitu dominan. Kurang dominan ya. Oke. Mas Mardi, kalau saya boleh tahu, ini kan dulu ada subsidi yang namanya subsidi pupuk ya. Mungkin di kartu tani ini juga masih diberlakukan ya. Iya. Nah, ini kan harapannya siapa yang berhak menerima subsidi ini akan tepat sekali. Betul sekali. Iya, sesuai dengan NIK mungkin atau data yang diterapkan. Nah, tentu ada proses untuk mengajukan sebuah data-data tersebut. Bagaimana sih sebenarnya caranya agar para petani kita yang belum mempunyai kartu atau masih ogah-ogahan, mereka kan ada pikirannya yang aduh repot inilah itulah. Silakan Mas Mardi bisa disampaikan. Yang pertama, petani yang akan mendapatkan kartu tani ini harus masuk ke dalam kelompok tani, harus bergabung di dalam kelompok tani. Berkelompok dulu ya? Ya, harus berkelompok dulu. Tidak bisa individual? Tidak bisa. Oke. Kita harus berbasis ke kelompok. Nanti ini dikelompokkan di mana? Itu. Setelah masuk di dalam kelompok tani, kemudian ada administrasi yang harus disiapkan, yaitu fotokopi KTP. Oke. Nanti untuk kita entry nomor KTP-nya, itu kan berbasis nomor KTP. Kemudian setelah itu fotokopi SPPT atau kartu pajak itu. Oke. Itu untuk mengetahui luas garapan petani yang akan diusahakan. Bila SPPT ini kok tidak ditemukan, ini bisa digantikan dengan surat keterangan kepala desa. Baik. Bahwa Bapak ini mengerjakan sawah seluas berapa hektar di blok ini, gitu.
sebagai pengganti SPPT yang tidak ketemu itu tadi. Kemudian data itu diserahkan oleh PPL. Oleh PPL data itu divalidasi, diverifikasi, benar atau tidaknya. Kemudian setelah itu baru dibuat Excel oleh PPL menjadi sebuah usulan kebutuhan pupuk. Gitu. Nanti kalau sudah di Excel itu baru diusulkan ke elektronik RDKK itu tadi, ERDKK. Ya, verifikasi ERDKK oleh PPL ini lama tidak sebenarnya prosesnya? Cepat. Insya Allah dalam waktu 1 hari sudah selesai. Wow, cepat juga ya. Iya. Oke, selanjutnya apa ini? Setelah kita upload usul, kemudian data ini kan selesai, kemudian data diambil oleh BRI. Dari kementerian diambil oleh BRI. Kalau sudah masuk ke dalam sistem BRI, baru ini bisa diterbitkan kartu petaninya. Ya, gitu. Begitu. Ya. Oke. Berarti ini sudah muncul datanya. Nah, kemudian itu kan belum terisi saldo tabungan dong? Atau sudah? Ya. Hebatnya kartu tani di sini, Mas. Jadi kartu tani ini kartu yang memang khusus dirancang untuk petani. Jadi dengan saldo 0 rupiah, kartu ini tidak mati. Tidak mati ya? Ya, Oke. sehingga para petani yang belum memiliki kartu tani ini sebenarnya sangat rugi tidak memiliki kartu tani. Iya. Karena selain untuk nebus pupuk bersubsidi, ini nanti juga bisa untuk transaksi yang lain seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Yipta. Dengan catatan ketika ada saldonya ya? Iya. Oke. Gitu. Ya, tapi kalau 0 ya nggak bisa dong. Asiknya, Mas, tidak terkena biaya administrasi. Tidak itu. terkena biaya administrasi. Asiknya Tadi yang disampaikan 0 pun tetap masih aktif ya? Betul. Oke, beda kalau dengan yang reguler ya. Iya. Reguler minimal berapa? 100.000 ya? Saldo minimal ya. Oke, kalau ini 0 rupiah pun tetap bisa Iya. dan tetap bisa menjadi sarana untuk mendapatkan subsidi pupuk ya. Iya. Oke, itu dia. Oke, kami ulangi lagi untuk keluarga FAS. Jadi untuk para petani, kadang tani, konco tani yang belum mendapatkan atau belum berkeinginan untuk mencetak kartu tani atau membuat, silahkan. Karena ada prosedur yang untuk Anda lalui ini sangat mudah sekali. Yang pertama, petani harus tergabung dalam kelompok tani. Tadi sempat disampaikan Mas Sumardi, mengumpulkan fotokopi EKTP, mengumpulkan fotokopi SPPT atau dengan surat keterangan dari kelurahan, kemudian verifikasi ERDKK oleh PPL, kemudian PPL melakukan pendataan dan verifikasi data lapangan meliputi ada NIK, luas lahan, komoditas, dan jenis pupuk yang nanti akan dialokasikan. PPL mengupload data petani ke dalam sistem ERDKK. Kemudian petani datang ke BRI untuk mendapatkan kartu tani dan buku tabungan, mengisi saldo tabungan sekaligus juga boleh. Begitu keluarga FAS ya. Oke, cara penggunaan kartu tani ini seperti apa dan masalah yang dihadapi petani dalam penggunaan kartu ini apa aja sih? Kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetap di 90.1 FAS FM, Bincang Agribisnis bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.